Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Intel Cuan. Teman-teman, ini kita baru bahas lagi terkait project CBCC Exchange, yang mana dia akan merilis token natifnya atau token ekosistemnya sendiri yang bernama token CBC. Nah, jadi dalam satu hari ini channel Intel Cuan belum upload karena memang kita ada beberapa keperluan. Namun nggak hanya berhenti di situ, tim kecil kita tetap terus mencari informasi, baik itu dari grup-grup atau komunitas, juga tentunya dari sosmed dan Discord si project ini yang terpercaya begitu ya. Nah, dapat kita simpulkan adalah kita mempunyai topik penting yang perlu kita semua ketahui adalah terkait pendistribusian, terkait listing, dan juga terkait rilis aplikasi si project CBCC ini. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dari sebentar, kita cari. Tadi saya sudah sempat saya tandain, saya like gitu ya, informasi yang sangat menonjol dan yang harus kita semua orang banyak tahu. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk memastikan, bisa teman-teman kunjungi X Twitter untuk membuka akun CBCC official mereka yang centang biru ini ya, yang @cbcc_pw_cbc, itu Twitter mereka sendiri. Sebentar, kita cari dulu yang sudah saya tandain tadi. Bentar ya. Nah, ini terkait perilisan aplikasi yang mau mereka rilis gitu ya. Dari informasi sebelumnya kan mereka sharing info bahwa tanggal 29 November 2025 dia akan rilis aplikasinya. Namun dia memberikan informasi seperti ini bahwa ada kemunduran atau ada keterlambatan terkait peluncuran aplikasi, baik itu pada Play Store, Google Play Store untuk pengguna Android, dan App Store untuk pengguna iOS atau Apple gitu ya. Nah, ini dia alasannya karena masih sedang ditinjau oleh pihak terkait atas aplikasi tersebut. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah memang benar sudah dibuat aplikasinya atau bagaimana. Tapi memang setauku peninjauannya itu agak lama. Jadi wajar aja sih ya teman-teman kalau dia sampai ngaret gitu rilis aplikasinya. Lalu kemudian informasi berikutnya adalah terkait pendistribusian atau TGE atau Token Generation Event si token natif CBC ini. Ini informasinya. Nah, di sini. Jadi teman-teman, dia itu sempat menyebutkan di situ ada minimum subscription atau maksimum. Nah, setelah aku cari-cari informasi, jadi sebenarnya ini tuh seperti berlangganan node atau server gitulah teman-teman ya. Misalnya ada dari China, ada dari India atau lain-lain tempat, itu dia bisa berlangganan node ini. Ini sama juga seperti si project apa ya yang baru-baru itu, dia ada berlangganan node itu. Oh, Tantin. Ya. Tantin itu ada, tapi bedanya Tantin itu kan mereka rilis dulu projectnya dan tokennya, baru mereka buka langganan nodenya atau berlangganan di servernya dia. Kalau nggak salah baru juga Tantin, baru beberapa minggu atau bulan, teman-teman bisa cek Twitternya mereka. Tapi mereka memang rilis dulu baru buka berlangganan node atau server. Nah, si CBCC ini bedanya dia membuka berlangganan dulu baru dia rilis exchange dan jaringan sendiri atau jaringan milik mereka sendiri gitu ya. Nah, tapi teman-teman
tak usah hiraukan itu, karena kita juga fokus gratisan gitu ya. Nggak apa-apa sih, nggak salah juga, aku pun ke situ tujuannya. Tapi informasi yang penting adalah ada di bawahnya itu, yaitu TGE dia atau pendistribusian dia dimulai dari tanggal 30 November teman-teman yang ini. Lalu akan berakhir tanggal 10 Desember 2025. Nah, lalu kemudian kemarin itu kan dia juga kasih informasi terkait listing si CBC token ini tanggal 1 Desember ya. Tapi karena pendistribusiannya itu tanggal 30 November sampai 10 Desember, nah dia rilis informasi lagi bahwa waktu perilisannya itu si CBC ini tanggal 12 Desember nih teman-teman. Jadi listingnya itu tanggal 12 Desember. Nah, itu diundur menurut informasi yang terbaru. Lalu untuk harganya dia juga kasih bocoran. Di sini ada minimal, ada maksimum, tapi dia akan meluncing harganya di segini, 0,05 kali 15 USD atau 0,000015 USD. Itu kalau dirupiahkan agak kecil ya teman-teman. Lumayan receh juga ya, bahkan nggak sampai 1 rupiah. Realnya itu sekitar 0,02 rupiah. Itu dia rilis harganya si CBC ini. Tapi memang begitu sih resiko kalau token yang melimpah gitu ya, token yang supply-nya banyak, memang begitu resikonya. Harganya kita nggak bisa berharap lebih gitu teman-teman. Nah, lalu dari yang dibagikan adalah total TGI. Total TGE-nya itu atau pendistribusiannya itu sebanyak 800 billion teman-teman, atau kalau di Indonesia kan itu 800 miliar itu ya, yang akan dibagikan dari 30 November sampai 10 Desember. Jadi yang sebelumnya total supply dia itu puluhan triliun gitu ya, tapi itu ternyata nggak dibagikan semua. Yang dibagikan itu 800 miliar token ini yang akan dia bagikan. Nah, itu dengan seharga 800.000 USD. Jadi kalau dikalkulasikan memang ketemunya ini nih harganya nih, yang launch price ini. Gitu teman-teman. Jadi si CBCC ini memang setelah listing, kalau menurutku ya, ini sih disclaimer dulu ya, menurutku karena dia juga ada posting sebentar, akan ada vesting setelah 33 hari penambangan. Nah, ini kan 33. Interlink sudah kasih notif. Oke, nantilah. 33 hari lagi menuju pengurangan separuh penambangan pertama CBC. Nah, ini vesting nih teman-teman. Kalau misalkan pengurangan separuh penambangan, berarti yang biasanya basic mining kita itu, ini kalau tanpa referral ya teman-teman, itu 100.000 per 24 jam, berarti setelah 33 hari lagi kalau dikurangi separuhnya itu sebesar 50.000 token per 24 jam yang kita dapat. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya ini kan 33 hari lagi, sementara dia kan listingnya sekitar tanggal 12 Desember, kurang lebih 2 minggu lagi, nggak sampai 14 hari lah, sementara dia vestingnya 33 hari. Berarti artinya dia ini miningnya tetap terus berjalan teman-teman. Nah, ini ada hal yang menarik. Yang menarik adalah berarti kan kalau kita analisa, setelah dia listing kita masih bisa mendapatkan dan mining terus, bahkan nge-referral, ajak orang gitu ya, itu sampai selesai. Karena dia juga kalau nggak salah dia itu sempat posting bisa berapa puluh tahun gitu ya di mining, maksudnya di mining sampai berapa puluh tahun, itu dia pernah ada posting gitu. Nanti teman-teman bisa cek juga untuk membuktikan. Nah, berarti
bisa dikatakan sedikit banyaknya memang dia bisa tetap kita mining sekalipun dia sudah listing. Nah, artinya kita akan masih tetap dapat tabungan nih meskipun dia sudah listing. Jadi nggak kayak project-project exchange lain ya yang sudah listing, sudah TGE dan distribusi selesai, sudah kayak beli putus gitu ya. Ini kemungkinan dia akan tetap masih bisa di mining, tinggal pendistribusiannya aja nanti sistemnya gimana setelah listing itu. Nah, jadi itu informasi yang bisa kita petik dulu teman-teman dari yang paling mencolok. Nanti teman-teman bisa cek ke sosmednya ini, atau kalau yang punya Discord bisa masuk ke Discord mereka melalui link invite ini nih. Itu. Lalu coba kita kepada aplikasi website si CBCC ini. Dia sementara itu sedang ada maintenance nih yang di cbcc.pw itu, jadi sementara dia pakai cbcc.dev ini, tapi akun kita masih tetap sama kok. Tadi aku sudah login dan semua masih aman. Nah, lalu tampilan pada websitenya belum ada perubahan teman-teman, hanya saja di menu wallet ini yang kanan bawah ini, pojok kanan bawah, tadinya kan dia itu ada history kita dapat ref berapa, kita dapat mining berapa gitu ya. Tapi ini walletnya langsung diarahkan kepada wallet ini. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena kan mereka juga masih tahap pendistribusian gitu ya, dan belum selesai sampai sekarang. Jadi kita semua, termasuk aku sendiri, masih fokus kepada mining harian. Dan jika memungkinkan, gak apa-apa kita tetap ajak orang lain, kita tetap ajak orang seperjuangan gitu ya, tapi tetap kita kasih edukasi apa adanya. Kita dari channel Intel Cuan ini tidak pernah mengatakan bahwa token natif si CBC ini ke depan akan seperti BNB atau minimal seperti BGB yang punya Bitget itu, atau seperti apa lagi, seperti token-token natif lain yang sudah sukses. Enggak, kita nggak pernah berbicara seperti itu. Tapi mungkin nggak akan seperti itu, mungkin. Semuanya di dalam kripto, di dalam airdrop gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal bagaimana keseriusan dari komunitas dan dev project tersebut. Nah, jadi teman-teman, segitu dulu. Buat teman-teman yang masih aktif, jangan lupa di mining per 24 jam sekali. Dan juga jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain, ingatkan mitra-mitranya yang sudah teman-teman bawa. Bisa juga diberikan link video ini, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi yang akan kita update nanti. Buat yang belum like juga bisa diarahkan dulu jarinya nih kepada tombol jempol di bawah video ini. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa kita sampaikan. Ke depan kita akan tetap berusaha menggali informasi terkait si project CBCC ini, karena jujur ini tuh agak beda. Dia kayak seperti nggak ada leader A1 atau leader 001 yang seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, yang maaf aja kalau seperti Tantin itu dia ada leadernya. Maksudnya tuh kita dapat informasi yang terarah, terukur gitu, jadi nggak simpang siur. Nah, si CBCC ini kita hanya berpatokan kepada sosmednya aja nih, jadi nggak ada kita forum untuk kita berdiskusi atau tanya jawab kepada orang yang memang benar-benar paham terkait project ini gitu loh. Tapi teman-teman tenang aja, kita dari channel Intel Cuan tetap mencari informasi, kita gali, kita saring, dan kita sajikan secara realistis dan tidak hiperbola atau dibesar-besarkan gitu ya, enggak. Kita selalu memberikan yang realistis, dan kita selalu memberikan disclaimer untuk teman-teman kembali menganalisa atau mencari informasi untuk memastikan apa yang sudah kita sampaikan.
Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.